Kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami ingin mau menyembah Engkau. Kami ingin mau memuliakan nama Tuhan. Kami mau mengatakan Engkaulah kudus bagi kami. Kami bersyukur atas waktu yang telah Tuhan berikan kepada kami pada hari ini ya Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Yesus atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan Sekali lagi ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi. Mari kita angkat pujian ini dari awal sampai jemaat untuk bangkit berdiri. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi. Surga bumi, sekali lagi mari kita sama-sama mengatakan surga bumi. Surga bumi menyembah. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan Ratapan 3 ayat 21 sampai 23. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Haleluya. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan kasih setianya, tetap untuk selama-lamanya. Ibadat tahun baru 1 Januari 2021 kami landaskan
dalam nama Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Hari ini kita akan mau bersuka cita untuk Tuhan. Kita bersyukur di pagi hari ini kita bisa menginjakkan kaki di 2021. Kita telah sudah melewatkan 2020. Sebagaimana Tuhan telah menyertai kita di 2020, kita yakin juga bahwa Tuhan akan menyertai kita di 2021. Amin. Sebagaimana Tuhan akan menyertai kita, maka kita akan mau bersorak-sorak untuk Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama mengatakan, nyanyilah dan menarilah. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Sekali lagi nyanyilah. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah, hey, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Sekali lagi Raja. nyanyilah dan menarilah. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah, hey, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. 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 Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita tak bersorak-sorak untuk Tuhan. Mari kita sama-sama mengatakan, besar dan perkasa Allah kita. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Sekali lagi, besar dan perkasa. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, kenalaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Oh hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Besar dan perkasa. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa
Perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Oh hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. hanya Yesus, Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Oh hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Oh hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. jemaat dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mau menyembah Tuhan. Kita akan mau memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memampukan kita dalam memahami dan mengerti akan setiap firman yang akan disampaikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama mengatakan, ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu. Mari kita sama-sama mengatakan, tinggikan dirimu. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian ini. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang
lagi mari kita sama-sama mengatakan, tinggikan dirimu. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu, Sekali lagi kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. mengatasi bumi. Mari kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita menyampaikan penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita menyampaikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami menyembah Engkau. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau lah yang pantas disembah. Engkau lah yang pantas dipuji dan ditinggikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory bagi-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau lah yang ditinggikan. Engkau lah yang diagungkan Tuhan. Biarlah setiap pujian kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah jauh dari kami. Sungguh besar kasih-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya bagi-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku Hanya Kau yang layak ku agungkan. 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 Saya persilakan kepada hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur berterima kasih di tahun yang baru. Tuhan memberikan kesempatan bagi kami beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Dan pada hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Kiranya Engkau memberikan pengertian kepada kami, urapi kami masing-masing jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kami berdoa Tuhan membukakan pemikiran kami, pemahaman kami, supaya kami dapat memahami kebenaran Tuhan, melangkah bersama dengan Engkau di tahun yang Tuhan sudah berikan pada hari ini. Terima kasih Bapa, berkatilah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat tahun baru. Tuhan tetap menyertai memberkati kita di tahun yang baru. Pada hari ini, hari yang pertama di tahun ini, kita bersyukur Tuhan memberikan kesempatan bagi kita tetap hidup menikmati hari ini karena pertolongan
Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, firman Allah yang akan kita renungkan melandasi kehidupan kita sepanjang tahun ini terambil dari kitab Ulangan pasal 11 ayat 8 sampai ayat yang ke-32. Tetapi saya akan membaca beberapa ayat saja dalam bagian firman Tuhan ini. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu dapat mengikutinya. Demikian firman Tuhan berkata, ayat 8, jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Ayat 16, hati-hatilah supaya janganlah hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu dan akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah ia menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya pada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ayat 26, lihatlah, aku akan memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jikalau kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Maka haruslah kamu melakukannya dengan setia segala ketetapan dan peraturan yang kupaparkan kepadamu pada hari ini. Ayat 32, sekali lagi saya baca. Maka haruslah kamu melakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturan yang kupaparkan kepadamu pada hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan bacaan teks firman Tuhan, sesungguhnya ingin mengajarkan kepada umat pada waktu itu dan umat Tuhan sepanjang masa, supaya melangkah bersama dengan Tuhan. Maka ingin ditekankan oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Umat Tuhan melangkah bersama dengan Dia memasuki tahun yang baru. Bahwa umat Tuhan sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan memasuki suasana yang baru, yang barusan kita alami, hadapi pada hari ini. Saudara-saudara, lazimnya memasuki suasana baru, memasuki peristiwa yang baru, memasuki tempat yang baru, lazimnya sekali lagi ada kecemasan. Orang yang ingin melahirkan misalnya, seorang ibu mulai cemas. Bagaimana di kemudian hari setelah ia hamil dan bisa tidak melahirkan? Cemas. Ada orang juga cemas karena ditinggal oleh orang yang dikasihinya. Selama hidup mungkin bersama, tetapi setelah ditinggal orang yang terkasih, ada pertanyaan yang muncul dalam hidupnya. Bisa enggak berjalan
hari demi hari bersama dengan keluarga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kecemasan itu pun bisa kita alami. Setiap orang bisa mengalaminya. Pertanyaannya adalah, ini suasana yang baru di 2021. Mampukah kami menjalaninya? Bisa enggak kami melewatinya? Saudara-saudaraku, kecemasan itulah yang diantisipasi oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Pada waktu itu manakala umat Tuhan ingin memasuki tanah Kanaan, tanah yang baru bagi mereka. Firman Tuhan ini sudah mengingatkan mereka supaya mereka tidak cemas, lalu mereka memasuki dengan kebenaran dan kekuatan daripada Tuhan. Firman Tuhan yang sama juga menjadi pegangan bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya memasuki suasana yang baru di 2021 ini. Maka ini akan meneguhkan kita. Ini akan membawa kita kepada keteguhan dengan yakin masuk dalam tahun anugerah Tuhan ini dengan kekuatan daripada Allah. Itulah sebabnya kebenaran firman Tuhan ini memberikan 4 nasihat penting sebagai pegangan hidup bagi kita melangkah bersama dengan Tuhan memasuki tahun 2021. Nasihatnya adalah yang pertama, berpeganglah pada firman Tuhan ayat 8. Firman Allah berkata begini, jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Ada 2 kata kunci yang menarik dalam ayat 8. Berpegang, teguh kepada apa? Kepada firman Tuhan. Lalu dikatakan lagi, supaya apa? Kuat. Ada korelasi antara berpegang dengan firman Allah dengan kekuatan memasuki situasi dan suasana yang baru. Sangat lumrah karena mereka hampir 400 tahun bersama di Mesir. Ada 7 generasi yang ada di sana, maka mereka akan memasuki suasana yang baru dan peradaban yang baru menurut saya. Dan firman Tuhan meyakinkan mereka bahwa ketika engkau berpegang kepada firman Allah akan mendapatkan kekuatan. Itulah yang diberikan kepada kita pada saat ini. Pada waktu kita berpegang kepada firman Allah, maka kita akan mendapatkan kekuatan melangkah memasuki tahun ini. Menarik sekali, berpegang kepada firman Allah seharusnya dipakai dengan pengertian memelihara firman Allah. Memelihara firman Allah itu menjadi bagian yang tak terpisahkan di dalam hidupnya. Maka dengan memelihara firman Allah, menjadikan firman Allah itu pedoman, ia akan berjalan dan mengalami kekuatan. Kalaupun ia menghadapi ancaman dari luar pada waktu itu, maka firman Allah yang menopang. Kalaupun mereka menghadapi ancaman dari dalam umat sendiri, firman Allah yang memberikan kekuatan. Tidak ada jaminan bahwa Bapak, Ibu, Saudara tidak akan mengalami kerugian di tahun ini. Tidak ada pula jaminan bagi kita bahwa kita tidak sakit pada tahun ini. Dan tidak ada jaminan bagi kita bahwa kita tidak ada duka di tahun ini. Betul kita berdoa supaya kita sehat. Betul kita berdoa supaya setiap usaha kita berhasil. Betul kita berdoa supaya orang-orang yang bersama dengan kita masih tetap tinggal untuk tahun ini. Tetapi itu adalah permohonan dan itu adalah permintaan kita. Tetapi tidak ada jaminan bagi kita bahwa kita tidak mengalami hal itu. Tetapi manakala peristiwa seberat apapun yang muncul, manakala kita berpegang kepada firman Allah, maka akan muncul kekuatan menghadapi situasi apapun. Saya percaya Tuhan akan menolong, menguatkan, meneguhkan kita. Saudara, seberat apapun
selicin apapun jalan itu, manakala ada pegangan kita, maka kita bisa berjalan dengan baik. Seburuk apapun jalan itu, tapi ketika kita ada pegangan, kita akan mungkin melangkah tidak seperti melangkah dengan normal, tapi kita melangkah dengan baik karena ada pegangan tangan kita. Kita akan kokoh melangkah di jalan yang licin sekalipun karena ada pegangan. Kendati tahun ini kita harus jalani dengan susah, berat, tetapi ada pegangan kebenaran firman Tuhan membuat kita kokoh melangkah bersama dengan Tuhan. Tapi orang-orang yang tidak berpegang kepada Tuhan, maka akan mengalami kecemasan dan putus asa. Itulah yang dikatakan di sini, supaya kamu kuat. Jadi kalau tidak bertopang kepada firman Allah, maka engkau akan lemah menghadapi situasinya. Maka satu hal kita landasi tahun ini. Yuk Bapak Ibu, berpegang kepada firman Allah. Jadikan firman Allah menjadi bagian yang penting bagi hidup kita. Hari-hari berbicara dengan Tuhan. Biarkan juga dia berbicara lewat firman Allah pada pagi hari, supaya kita melangkah dalam hidup ini dengan baik. Akrablah dengan dia, dengan kebenaran firman Allah. Maka kita akan tertopang. Manakala kita menghadapi kesulitan apapun, Tuhan meneguhkan kita. Nasihat yang kedua, Tuhan berikan kepada kita dalam melangkah bersama Tuhan memasuki tahun 2021 adalah beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Mari kita baca ayat 13. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Hari ini adalah awal. Mari kita membuat komitmen yang baru bagaimana ibadah kita kepada Tuhan. Setelah saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, ternyata bukan hanya persoalan ibadah yang dimaksudkan, tetapi kepada persoalan mari melayani Tuhan, mengabdi kepada Tuhan. Bukan persoalan ibadah pertemuan kita dengan Tuhan dan jemaat, bukan. Tetapi esensinya adalah, inti sarinya adalah bagaimana pengabdian kita kepada Tuhan dengan totalitas segenap hidup. Karena pengabdian itu bukan persoalan hari, bukan persoalan hanya hari Minggu, bukan persoalan hanya waktu tertentu, tetapi sepanjang hidup di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita ingin bersama dengan Tuhan di 2021, yuk mari kita melayani Tuhan, mengabdi hanya kepada Tuhan. Evaluasi keadaan beribadah kita kepada Allah. Kalau 2020 ibadah kita nampaknya ada sesuatu yang janggal, ibadah kita tidak teratur dengan baik, pertemuan kita tidak kita atur dengan Tuhan, maka tahun ini adalah tahun yang akan mengalami pembaharuan daripada yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka rekomitmen pribadi penting supaya kita bisa tetap melayani Tuhan. Barangkali Bapak Ibu juga ingin berkata bahwa sudahlah, cukup 2020 saya melayani, dan ada keinginan barangkali 2021 sudahlah, berhentilah melayani. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita semua, pelayanan itu ternyata bukan karena orang yang memanggil. Pelayanan itu ternyata itulah tanggung jawab beriman yang Tuhan berikan kepada kita. Segenap hati, sungguh-sungguh memberikan pemikiran, memberikan apa yang kita punya untuk memuliakan Tuhan. Itulah beribadah kepada Tuhan. Itulah esensi melayani Tuhan. Maka pada hari ini firman Tuhan tetap mengingatkan kita. Bagi kita yang sudah mulai ingin mengambil keputusan, urungkan niatnya
dan justru terus memperlengkapi diri untuk tetap melayani Tuhan. Bagi kita yang selama ini barangkali belum memberikan waktu, belum memberikan pemikiran, belum memberikan tenaga, hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, jikalau kita ingin melangkah bersama dengan Tuhan, beri waktu untuk melayaninya. Beri waktu untuk melayani Tuhan. Beri komitmen pribadi bahwa tahun ini aku dan seisi rumahku kepada Tuhanlah kami mengabdi. Kepada Tuhanlah kami melayani. Sebagaimana yang dikomitmen atau komitmen yang dilakukan oleh Yosua pada zamannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan ingin mengingatkan kita kembali supaya kita tetap bersama dengan Tuhan. Jangan bertanya lagi, apakah Tuhan itu bersama dengan kita? Betul, Immanuel. Tuhan bersama dengan kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita bersama dengan Tuhan? Kalau Tuhannya, pastilah bersama dengan kita. Tetapi persoalan yang acap kali yang membuat kita tidak semangat adalah manakala kita tidak lagi bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan ini adalah hubungan pribadi dengan Dia. Itu yang ingin kita wujudkan dalam pengabdian kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, berdoalah kepada Allah. Kiranya Tuhan membuka hati kita dan berkomitmen apa yang bisa saya lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Maka Tuhan izinkan kita bukan hanya tertanam dalam gereja lokal, tetapi juga melayani di dalam gereja lokal. Tuhan menghendaki kita bukan hanya terdaftar dalam gereja lokal, bukan hanya bagian dalam gereja lokal, tetapi melayani Tuhan melalui gereja lokal. Saya percaya, maka ketika semua umat Tuhan mengambil bagian, sebagaimana firman Tuhan katakan, bahwa memuliakan Allah, beribadah kepada Allah, melayani Tuhan, maka kita akan melangkah dengan baik, dengan sukacita dan kekuatan yang daripada Allah. Nasihat yang ketiga yang Tuhan berikan pada kita di awal tahun ini terdapat dalam ayat 16. Kata firman Tuhan, hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Dengan kata lain, waspada terhadap rayuan untuk membawa kita menyimpang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia di mana kita tinggal itu adalah dunia marketing. Iklan, tawarannya banyak, promosinya banyak. Ada yang instan dan ada juga yang by process. Banyak sekali tawaran yang datang, merayu, membujuk kita. Sementara firman Tuhan ditabur, tetapi seringkali juga ilalang bisa tumbuh di antara benih yang ditabur. Jadi bersama-sama dia tumbuh. Apalagi kita memberikan waktu kepada ilalang, ketidakbenaran, maka kita tergulung di dalamnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita berjalan di tahun 2021, bukanlah berarti tantangannya semakin kecil. Bukanlah berarti tantangannya semakin kerdil, tetapi justru tantangannya semakin besar. Itulah sebabnya ada potensi dari dalam, dari konteks mereka pada waktu itu dengan Kanaan, bangsa lain, penyembahan lain, situasi lain yang akan menggerogoti mereka untuk senantiasa jauh daripada Tuhan. Zaman modern adalah tantangan kita
saat ini kita masuk kepada postmodern. Zaman di mana orang mengatakan bahwa hidup beriman, hidup beragama itu adalah relatif. Hidup beragama itu adalah hidup yang kuno. Hidup beriman kepada Allah itu adalah hidup yang sungguh-sungguh menjadi bagian yang sudah lampau. Kita mengalami kebebasan, tidak diatur oleh keberagamaan, tidak diatur oleh seremonial ibadah. Kita bebas melakukan apa yang kita mau. Saudara, itulah tantangan yang kita hadapi. Itulah godaan yang kita hadapi. Sehingga dapat membawa kita melupakan iman yang sesungguhnya yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa konsekuensinya? Orang yang terbujuk rayuan, konsekuensinya adalah ayat 17. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan ia akan menutup langit. Ini gambarannya luar biasa. Ia akan menutup langit. Ia tidak akan memberkati tanah perjanjian itu, karena penyimpangan mereka kepada ilah lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini persoalan penting. Ketika kita menyimpang, tergoda dengan rayuan, maka saudara tidak akan mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Tidak dapat menikmati berkat daripada Allah. Tetapi manakala kita mampu melawan godaan itu, maka kita tetap menikmati kebersamaan dengan Allah. Ingatlah fokus kita. Fokus kita adalah kepada Allah, bukan kepada dunia ini. Betul kita masih hidup di sini, tetapi kita mengerjakan apapun di dunia ini tetap dengan tujuan memuliakan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, nasihat yang keempat, firman Tuhan katakan dalam ayat 18 sampai ayat 20. Saya simpulkan itulah nasihatnya, mempolakan hidup di dalam kebenaran. Jadi memiliki pola hidup benar. Mengapa demikian? Karena dinasihatkan kepada umat Tuhan supaya tertanam firman Allah itu. Bukan hanya pribadi, tetapi diregenerasi kepada orang lain, kepada keluarga, anak-anak yang bersama dengan dia sebagai kepala keluarga. Itulah sebabnya ayat 19 berkata, kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, dan apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Apa yang kita bicarakan di rumah bersama dengan keluarga? Apakah TikTok? Ya kan? Apa yang kita bicarakan di dalam keluarga? Apakah sinetron? Atau apakah yang lain? Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan, bicarakanlah firman. Bicarakanlah hidup benar. Kadang-kadang anak-anak bilang bosan, itu melulu dibicarakan oleh orang tua. Yang lain lah, sedikit-sedikit ada kaitannya dari kebenaran firman Tuhan. Tapi saya mau katakan kepada kita, itu adalah ajaran firman Allah. Itulah ajaran kebenaran firman Tuhan. Itu yang dihadapi oleh orang Israel pada waktu mereka kecil, mereka diajari tentang kebenaran firman Allah. Kali ini Tuhan mengingatkan kita. Kalau kita ingin melangkah bersama dengan Tuhan di tahun ini, maka nasihat keempat ini penting. Biarlah kita pola hidupnya adalah pola hidup kebenaran. Pikiran kita dikuasai oleh kebenaran. Tapi kalau pikiran kita dikuasai oleh kejahatan, dikuasai oleh dosa, maka yang dilahirkannya adalah kejahatan. Yang dilahirkannya adalah keberdosaan. Upaya-upaya yang dilakukannya adalah upaya-upaya kejahatan. Tapi manakala pikiran kita dikuasai oleh kebenaran, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita bicarakan selalu melahirkan kebenaran. Karena produknya ada di dalam pikiran kita. Jadi pola itu adalah pembiasaan. Ketika kita biasakan berkata benar, hidup dalam kebenaran, itu menjadi pola.
dan itu menjadi habit, dan pada akhirnya itu menjadi karakter yang melekat di dalam diri kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berkomitmen memasuki tahun ini dengan berkata kepada Tuhan, kami melangkah bersama dengan Tuhan 2021. Kami ingin berjalan mulai dari hari ini. Saya ingin mengajak kita semua jemaat, mulai kita rekomitmen kembali untuk senantiasa berpegang kepada kebenaran firman Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berikanlah waktu untuk saat teduh, beribadah kepada Tuhan, baca kebenaran. Berikanlah waktu untuk kita beribadah bersama dengan keluarga, suami istri bersama dengan anak-anak. Tentukanlah waktu bagi kita untuk bersama merenungkan kebenaran firman Allah, supaya kita mengalami kekuatan, diberikan kemampuan menghadapi berbagai macam persoalan di tahun ini. Tetapi juga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kita tetap komitmen melayani Tuhan di sepanjang tahun ini. Saudara mungkin berkata, saya sudah capek, lelah, banyak persoalan pergumulan dalam pelayanannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam setiap segi kehidupan tidak ada namanya tanpa persoalan. Tetapi kita akan dimampukan Tuhan melewati persoalan itu. Tetaplah melayani Dia. Karena bukan manusia yang kita layani, bukan gerejanya yang kita layani, tetapi kita melayani Tuhan melalui gerejanya. Orang mulai putus asa karena melihat gerejanya. Tetapi ketika kita melihat Tuhan, maka kita akan dimampukan. Sekali lagi, kita melayani Tuhan melalui gerejanya. Jadi gerejanya adalah alat untuk memuliakan Tuhan. Nasihat yang ketiga, Tuhan izinkan kita tetap waspada. Jangan merasa kuat, tidak merasa mampu dan hebat. Godaan begitu terus datang kepada kita, waspada. Sebagaimana kita terus waspada dengan situasi keadaan pandemi ini, hal yang sama juga dalam kehidupan. Waspada kita untuk tidak terjerat dengan tipu muslihat iblis yang menawarkan jalan yang fana, yang menawarkan jalan seolah-olah mulus, pada ujungnya kehancuran. Ingatlah, tetaplah fokus kepada Tuhan. Dan yang terakhir, biarlah kita membiasakan diri pola hidup benar. Dimulai dari pikiran kita yang benar. Dimulai dengan perkataan dan cara-cara pandang kita yang benar. Lalu lahirlah produk-produk, buah-buah dalam kebenaran. Baik dalam kegiatan kita hari-hari, bermasyarakat dan juga bekerja di mana Tuhan tempatkan kita. Saya percaya dengan pola hidup yang benar itu, kita akan menikmati suasana sorga di bumi. Apa itu suasana sorga di bumi? Suasana di mana kita ada damai sejahtera di tengah kekacauan sekalipun. Kita tetap sukacita di tengah kesulitan sekalipun. Kita tetap bahagia di tengah krisis sekalipun. Itulah suasana yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saya percaya dengan melangkah bersama dengan Tuhan, kita akan memasuki tahun yang baru 2021. Selamat memasuki tahun yang baru. Saya percaya Tuhan pasti memberkati seluruh jemaat Tuhan. Pada akhirnya di Desember 2021 kita berkata, El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa itu yang menuntun kita sampai pada penghujung tahun 2021. Sama seperti Tuhan menuntun kita masuk di tahun yang baru ini, maka Tuhan juga akan menyertai kita mengakhiri tahun ini dalam 12 bulan di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu ya Bapa. Begitu besar cinta kasih Tuhan bagi kami. Dan kami dapat menikmati hari ini dengan penuh sukacita. Hari yang baru, bulan yang baru,
20:21. Dan kami berdoa sebagaimana firman Tuhan kepada umat-Mu, melangkah dalam situasi yang baru yang sama sekali mereka belum tahu. Dan kami juga sama sekali belum tahu apa yang akan terjadi di tahun ini. Tetapi satu keyakinan bahwa manakala kami melangkah bersama dengan Tuhan, maka Tuhan buka tingkap-tingkap langit sebagaimana Engkau berfirman. Engkau akan memberkati ladang, Engkau akan memberkati buah tangan kami, Engkau memberkati pekerjaan kami, Engkau memberkati keluarga kami, dan Engkau memberkati gerejamu, Engkau memberkati bangsa ini Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan terus menuntun kami. Berilah kepada kami ketaatan dan kepatuhan terhadap Engkau. Jangan izinkan kami menyimpang dari jalan kami. Manakala kami keluar jalur, dan ingatkanlah Tuhan supaya kami kepada rel yang tepat, jalur yang tepat sebagaimana yang Tuhan mau. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terpujilah Allah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita akan mau menjalankan kehidupan kita di tahun 2021. Kita yakin dan percaya, mungkin ada hal-hal yang belum terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita lagi menunggu mujizat Tuhan. Tetapi kita yakin dan percaya di tahun 2021 ini, ketika kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan segala sesuatu bagi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Allah sanggup melakukan segala perkara. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam yang tak hati, pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi, apa yang tak pernah dilihat mata, Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita angkat pujiannya dari awal. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya Allah sanggup. Allah sanggup melakukan
melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang di hadapan Tuhan mengucap syukur untuk rahmat dan pengasihan-Mu. Pada hari ini, di awal tahun ini datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh jemaat Tuhan untuk penyertaan-Mu kiranya turun atas mereka sepanjang tahun ini. Kami berdoa supaya setiap jemaat Tuhan dalam pimpinan Allah memasuki tahun ini, hari demi hari, mereka dalam perlindungan-Mu. Usaha pekerjaan, apapun yang mereka kerjakan, diberkati oleh Tuhan. Setiap keluarga diberkati oleh Allah. Rancangan dan rencana yang mereka sedang wujudkan di tahun ini, kiranya Allah campur tangan. Kami yakin dan percaya, teguhkan dan kuatkanlah mereka menghadapi situasi apapun di tahun 2021. Kami yakin Tuhan akan menuntun mereka, sehingga mereka terus berpaut kepada Tuhan, memandang kepada Allah, bahkan bersama dengan Tuhan menapak tahun ini dengan kekuatan daripada Tuhan. Hingga pada akhirnya di penghujung tahun, kami jemaat-Mu tetap berkata, Tuhan tetap menolong kami sampai detik, sampai titik terakhir di mana kami hingga di tahun yang sudah Tuhan berikan ini. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau juga memberkati sepanjang tahun ini dalam pelayanan gereja-Mu GKSIA Jakarta Raya. Tuhan memberkati para majelis, Tuhan memberkati para pengerja dan semua aktivis, kategorial dan pelayan-pelayan yang lain. Kiranya Allah meneguhkan mereka semakin semangat melayani Tuhan dan memberikan kepada mereka kemampuan untuk melayani Engkau. Bapak, kami juga berdoa untuk ekonomi jemaat di tahun ini. Kiranya Allah membangkitkannya, supaya mereka hidup terus bergantung kepada Tuhan. Kami juga berdoa supaya kami dapat melewati tahun ini dengan baik, penuh pengharapan kepada Tuhan. Khususnya kami berdoa supaya pandemi ini boleh berakhir di tahun ini. Kami yakin dan percaya Tuhan campur tangan. Dan inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, menyertai memimpin saudara sekalian memasuki tahun 2021. Haleluya. Amin. Amin.